dari kelompok 3 TPB 33A akan menjelaskan tentang penerapan motor listrik pada kincir angin sebagai pemenuhan tugas RBL Fisika Dasar di Institut Teknologi Sumatera. Eits, sebelum mulai, kenalan dulu yuk sama kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kezia Mima, NIM 121120145 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisha Aprilia, NIM 1212135 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Gideon Pratama Sinaga, NIM 121120153 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Yosef Franciscus Simamora, NIM 121120147, Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Gane Fransi Regar dengan NIM 121120148 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Nova Rifki Ataya, NIM 121190145 dari Prodi Teknik Industri. Motor listrik sederhana merupakan salah satu penerapan dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan salah satu gabungan antara gaya elektrik dengan gaya magnetik pada sebuah elektromagnetik. Gaya Lorentz ini timbul karena adanya suatu muatan yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi saat ada konduktor di dalam suatu medan magnet, kemudian dialiri arus listrik, maka konduktor tersebut akan bergerak. Pada percobaan ini, konduktor yang digunakan adalah sebuah kawat, magnet, dan baterai sebagai dasar arus listrik. Oke, lanjut. Hubungan motor listrik dengan gaya Lorentz. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja pada suatu gaya magnetik atau disebut dengan gaya Lorentz. Selanjutnya, rumus gaya Lorentz. Gaya Lorentz sendiri memiliki persamaan F Lorentz sama dengan QVB dikali sin alpha, di mana Q merupakan bentuk muatan listrik yang satuannya kolom, lalu V merupakan kecepatan dari gerak muatan listrik yang satuannya meter per second, lalu B merupakan kuat medan magnet satuannya Tesla, dan alpha merupakan sudut yang dibentuk oleh B dan V. Kemudian ada yang namanya torsi magnet. Torsi berperan untuk memutarkan kawat kumparan yang diletakkan di dekat magnet permanen, sehingga terpengaruhi oleh medan magnet. Oleh karena itu, kumparan kawat berperilaku seperti medan magnet. Dengan demikian, kumparan kawat dapat dibilang sebagai magnet dipol atau magnet dua kutub, sehingga torsi dapat dirumuskan dengan T sama dengan mu B, di mana mu merupakan vektor momen magnet dan B merupakan vektor medan magnet. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama baterai 1,5 volt satu buah, yang kedua origami, yang ketiga tembaga 50 cm, yang keempat papan kayu, yang kelima peniti 2 buah, yang keenam kawat, yang ketujuh gunting, yang ke-8 magnet, yang ke-9 lakban, dan yang ke-10 itu amplas. Langkah kerja alat. Pertama, lilitkan kawat tembaga ke baterai sehingga membentuk lingkaran yang sempurna. Kedua, potong kawat tembaga secukupnya dan bentuk lingkaran kawat. Ketiga, amplas kedua ujung kawat yang panjang dari warna kuning hingga kawat tembaga menjadi warna putih. Keempat, potong lagi kawat tembaga menjadi 2 bagian dan amplas ujung tembaga hingga berwarna putih. Kelima, ambil peniti yang telah disiapkan sebanyak 2 buah. Keenam, tempelkan peniti dengan isolasi pada papan kayu yang telah disediakan. Ketujuh, pastikan solasi tertempel dengan erat pada papan kayu. 8. Kaitkan bulatan yang telah dibuat di awal. 9. Sambungkan kawat tembaga dengan baterai dan sesuaikan pada kutub positif dan negatif. 10. Buatlah kincir angin untuk tempelkan di ujung tembaga. Cara kerja alat. Motor listrik sederhana menggunakan rumus gaya Lorentz. Arus listrik sendiri mengalir dari sumber, yaitu baterai dari kutub positif hingga kutub negatif. Arus mengalir melalui peniti dan kawat tembaga yang menjadi penutup lingkaran. Setelah itu, magnet permanen diletakkan di dekat kawat tembaga yang telah dililit sehingga kumparan kawat tembaga berputar. Hal tersebut terjadi karena ada gaya tolakan dari kumparan karena ada torsi yang bekerja pada kumparan tersebut.
Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa alat yang dipakai adalah salah satunya dari penerapan gaya Lorentz, yakni gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Dengan demikian, kita dapat mengetahui pengaruh dari gaya Lorentz dan hubungan antara arus listrik dan medan magnet yang menyebabkan kawat yang digulung sebagai alat itu bergerak cepat atau lambat sesuai dengan besarnya tegangan atau arus yang mengalir. Salah satu contohnya adalah kipas angin dan masih banyak lagi yang berdasarkan prinsip dari gaya Lorentz.